Ya ampun, lupa. Halo? Halo, Ayo lupa hidupin ini ya, hidupin mikrofonnya. Aduh. Oke, ayo ulang lagi aja. Jadi untuk satu program pilihan program studi itu bisa memilih program studi apapun. Yang kedua itu untuk tiga program studi. Nah, untuk yang pertama ini itu adalah jenjang S1 dengan dua program studi, misal S1 Teknik Sipil sama S1 Teknik Elektro. Tapi kalau pengen cari aman, itu bisa yang poin B atau C. Jadi dia ada program vokasi atau D3. Jadi misal pilihan pertama dan keduanya S1, S1 yang ketiganya D3 kebidanan misalnya, atau D3 farmasi. Itu bebas milih. Nah, kira-kira adik punya rencana studinya itu jurusan apa? aduh, Belum tahu kah? eh, kemarin udah bilang sama Dang Ya, kalau S1 itu mau teknik teknik apa? informatika. Oke, pilihan kedua. Pilihan keduanya mau sistem informasi. Oh, sistem informasi. Terus ada rencana buat memilih program vokasi atau D3? Nah, kalau itu belum belum tahu yuk. Oke, berarti sepertinya kita bakal milih yang poin A ya, satu atau dua pilihan program studi. Tapi nanti kalau misalnya berminat buat D3, itu bisa di pilihan ketiga dan keempat. Karena gini sistem UTBK itu, misal kita memilih yang tiga pilihan program studi. Nah, misalnya nih yang pertama teknik elektro.
Terus yang kedua teknik mesin misalnya. Dan yang ketiga itu D3 kebidanan. Nah, kalau misalnya nanti lulusnya di D3 kebidanan itu nggak diambil, maka nanti kita nggak akan bisa ikut seleksi lagi di tahun depan. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil D3 gitu. Jadi sistem Oh, UTBK tuh seperti itu. Jadi usahakan kalau memang tidak ingin D3, jangan pilih yang B. Jangan pilih yang poin B. Karena kalau milih poin B atau poin C itu pasti dia ada, kalau misalnya diterima D3 dia harus diambil gitu. Jadi nanti ini bisa dipertimbangkan untuk pemilihan program studi. ya. Oke, kemudian ini adalah waktu untuk UTBK. Nah, waktu untuk UTBK itu ada yang pertama registrasi akun siswa. Jadi dari 13 Januari sampai 27 Maret. Nah, ini tuh mungkin akan dikasih tahu sama sekolah karena ada kemungkinan juga lolos jalur SNBP lewat prestasi. Jadi nanti ditunggu infonya aja. Kalau lewat prestasi artinya nggak usah ikut UTBK. Dan ini UTBK tahun 2025 itu cuma dilaksanakan satu gelombang. Kalau tahun 2024 itu ada dua gelombang. Kalau sekarang cuma satu. Jadi kalau telat untuk daftar, nggak bisa ikut UTBK. Jadi harus ikut UTBK-nya tahun depan. Gitu. Untuk pelaksanaannya tanggal 23 April, berarti kurang lebih ada sekitar 4 bulanan lagi bisa dipersiapkan. Itu yang untuk UTBK. Kemudian next. Nah, kemudian ini ada daya tampung ya, ada daya tampung UNIP. Untuk UTBK-nya di sini lengkap, mungkin nanti bisa yuk kirim untuk datanya. Nah, di sini ada teknik informatika. Nah, teknik informatika ini dia menerimanya totalnya 110. Ini informatika. Dia 110 untuk SNBP-nya dia 22, untuk SNBT-nya 55. SNBT berarti menggunakan nilai UTBK. Ada 55 orang daya tampung di tahun 2021. Sorry, 2024. Jadi mungkin kira-kira nanti bisa dipertimbangkan lagi kalau untuk informatika, oh berarti lawannya lumayan banyak, tapi kuotanya juga banyak. Jadi ada peluang besar untuk bisa lolos di informatika. Oke, sekarang kita masuk ke babak atau bagian dari UTBK. Jadi di UTBK itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama itu dia ada tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik itu terdiri dari penalaran umum, yaitu dia 30 soal dalam waktu 30 menit. Kemudian ada pemahaman membaca dan menulis, sama pengetahuan dan penalaran umum. Nah, di tes potensi skolastik ini, setiap 30 soal dengan waktu 30 menit, itu nanti kalau udah lewat dari 30 menit, soal akan hilang. Langsung dilanjut ke pengetahuan dan penalaran umum, 20 soal sebanyak 15 menit. Jadi, strategi UTBK bukan tentang bagaimana kita bisa menjawab dengan benar aja, tapi juga benar, cepat, dan tepat. Karena waktunya itu sedikit dan kalau waktunya lewat, otomatis soal akan hilang semua. Akan dilanjut ke soal selanjutnya. Jadi kalau bisa di bagian ini dimaksimalkan. eh Lalu
Wait, sebentar ya. Hmm, hmm, hmm. Select. Ini nextnya mana ya? Oke, selanjutnya ada pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi di tes potensi skolastik itu juga ada pengetahuan kuantitatifnya. 15 soal itu 20 menit. Jadi nanti bisa di ini ya bisa dimaksimalkan ya untuk pengetahuan kuantitatifnya. Karena pengetahuan kuantitatif ini dia juga membutuhkan kecepatan dan ketepatan di pengetahuan kuantitatif. Oke, kemudian ini kita hapus dulu. Nah, kemudian ada literasi dan penalaran matematika. Literasi dan penalaran matematika itu ada dua, ada tiga. Yang penalaran matematika itu dia 10 soal ya. 20 soal, sorry. 20 soal dalam waktu 30 menit. Nah, penalaran matematika itu benar-benar murni matematika. Dan yang kedua ada literasi bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Kemudian ada bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu juga penting untuk dipelajari di UTBK karena dia ada 20 soal dan waktunya sama 30 menit juga. Jadi sejatinya UTBK itu sebenarnya cuma ada dua tes. Yang pertama tes potensi skolastik, yang kedua literasi dan penalaran matematika. Nah, nanti di tes potensi skolastik itu ada 4 bagian yang harus dikerjakan dan di literasi dan penalaran matematika ada 3 bagian yang harus dikerjakan. Nah, kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mungkin nggak perlu dibahas ya, karena kita sekarang belajarnya yang matematika dulu. Nah, untuk di penalaran umum tadi masih ingat kan di yang sebelumnya? Nah, ini di sini kan ada penalaran umumnya 30 soal 30 menit kan. Nah, ternyata di 30 soal ini ada 10 soal yang matematika. Jadi, kita harus mempelajari tipe soal matematika yang ada di bagian penalaran umum. Karena tipe soal matematika di penalaran umum itu berbeda dengan tipe soal matematika di pengetahuan kuantitatif dan tipe soal matematika yang ada di ini tadi, penalaran matematika. Jadi beda. Tipe soal di penalaran matematika beda. Terus tipe soal di penalaran kuantitatif beda juga. Jadi harus dipelajarinya per tahap gitu. Jadi sekarang kita coba belajar untuk tipe soal matematika yang ada di penalaran umum. Tadi kan ada 30 soal. Nah, dari 30 soal itu 10 soalnya adalah soal matematika. Sekarang eh, pernah belum ada menemukan soal seperti ini? Deret angka. Iya, Pernah. Boleh coba kerjain dulu? bentar. Coba kita kasih waktu 2 menit, 2 menit bisa nggak? Bentar ya. Oh ya, coba dulu. Oke.
Kalau udah dapet nanti langsung kasih tahu aja ya jawabannya. Oke. Ayo, Ya, dapat itu apa? Nggak apa? kurang paham polanya. Oke, nah sekarang kita bahas aja ya. Oke. Sekarang kita membahas polanya dulu. Nah, polanya itu adalah pertama kalau misalnya kita dapat soal, kita lihat dulu nih dari 10 ke 8. Nah, dari 10 ke 8 ini dia mengalami penurunan, ya kan? Terus turun sebanyak 2. Coba kita tulis ulang dulu. Di sini 10. Di sini dia 8, terus 3, 12, 12, 6, 14, 16, 12. Terus kemudian di sini ada 16 dan 20. Jadi ini titik-titik ya. Nah, dari sini kita lihat dulu polanya. Jadi antara 10 dengan 8 itu kan polanya turun 2, minus 2. Terus 8 ke 3 itu minus 5. Terus tiba-tiba 3 ke 12 itu naiknya banyak banget. Ya kan? 3 ditambah berapa supaya 12? 3 9. ditambah 9. Iya. Nah, pola ini tentu tidak berlaku. Kenapa? Karena ininya udah nggak masuk akal. Ya, jadi udah ada minus 2 minus, terus ditambah lagi sama 9. Jadi kita nggak bisa pakai pola yang ini. Nah, karena nggak bisa, jadi kita coba pola yang lain. Pola yang lain itu kita coba dengan dikelang 1. Jadi dari 10 ke 3, terus 3 ke 12, 12 ke 14, 14 ke 12, lalu 12 ke sini ya, ke 20. Nah, kira-kira untuk pola dari 10 ke 3 itu berarti dikurang 7. Ya kan? 10 kurang 7, 3. Terus 3 ke 12 itu ditambah 9. Sorry, 3 ke 12 ya, benar, ditambah 9. Terus 12 ke 14 ditambah 2. Ah, Polanya juga nggak masuk kan? iya. Maksudnya nggak berurutan. 7 udah 7, 9 udah 9, 2. Nah, karena polanya nggak berurutan, jadinya kita coba lagi. Ini bisa nggak ya di iniin? Wait, kita coba di... Oke, nggak bisa. Oke, sekarang kita coba di langkah 2. Langkahkan 2 kali. Jadi 10 ke 12 ya. Karena kita langkahnya 2. Tadi kita udah langkah sekali, nggak bisa langkah. Sekarang kita langkah 2 angka. Jadi dari 10 langsung ke 12. Terus ini 12 langsung ke
14, 14 langsung ke 16. Ya kan? Jadi 10, 12, terus 14, 16, nanti langkah 2. Ini kan nanti ada nilai sama nilai. Kan ini yang ditanya. Berarti nanti melangkah 2 nilai kan? 2 angka. Berarti dia ke sini. Ya kan? Jadi ada 2 angka yang dilangkah. Nih, 2. Eh, mana tadi? Sorry. Jadi ada 2 yang dilangkah. Nah, 8 sama 3, terus 12 sama 6, 16 sama 12, 20 dan sesuatu. Jadi kita kelangnya 2 angka. Nah, kira-kira kalau udah kelang 2 angka ini ketemu nggak jawabannya? 10 ke 12 ditambah 2. 12 ke 14 ditambah 2. Dua. 14 ke 16 juga ditambah 2. Nah, karena udah sama polanya, berarti 16 ke angka yang paling akhir juga ditambah 2. Dua. Yang ditambah 2 berarti hasilnya adalah 11. 18. Kita cari angka yang paling terakhirnya 18. Mana? A, B, C, D, E? Eh. Ya, betul. Jadi kita nggak perlu lagi ngitung angka yang di depan. Karena kita udah berangkatnya dari yang angka yang pertama dari si 10. Jadi untuk soal yang deret angka itu biasanya tidak terlalu rumit kalau untuk di beberapa soal. Dia cuman kalau nggak langkah sekali, langkah 2 kali. Kalau nggak tuh langkah 3 kali. Gitu. Jadi kebetulan ini dia melangkahnya 2 kali. Dan triknya adalah kalau kita udah ketemu angka paling akhirnya yaitu di sininya adalah 18, ya udah kita cari aja yang angka terakhirnya 18 yaitu jawabannya adalah E. Oke, nah sekarang boleh. Tapi ini kayaknya angkanya terlalu besar ya. Kita coba bahas sama-sama dulu. Di sini tipikal soal UTBK itu ada sekitar 2 soal yang dia jawaban langsung, nggak ada ABCD-nya. Jadi nanti pasti jawabannya itu rata-rata adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Itu ciri-cirinya. Jadi di sini salah satu contoh soalnya adalah dia dikasih deret angka juga dan kita suruh jawab tapi nggak ada pilihan gandanya. Nah, ini adalah fase-fase tersulit kita dalam menjawab soal. Tapi sebenarnya ini adalah soal yang sederhana. Sama kayak tadi langkahnya, kita coba 4 ke 14 ditambah 10. 14 ke 28 ditambah 11. 14. 28 ke 38 ditambah 10. Nah, 38 ke 76 nggak mungkin ditambah 14 kan? Ya. Ya, berarti jangan terkecoh dengan pola di awal karena kita harus menyelesaikan sampai ke angka 76. Nah, kalau misalnya di sini kita juga belum bisa mendapatkan, berarti cara yang kedua tadi diapakan? Cara yang kedua. 4 Boleh, ke iya, dikelang. Jadi untuk cara yang kedua itu bisa dikelang 1. Berapa coba kalau dikelang 1? 24. 24. 4 ke 28 diapakan? Ditambah. Kalau misalnya angkanya udah terlalu besar seperti ini, itu nggak mungkin ditambah deh. Dia kalau nggak dikali, pasti dia dibagi. Oh. Gitu. Iya, dia kalau nggak dikali, dia pasti dibagi. Jadi 4
itu dikali berapa supaya 28? Karena 4 nggak mungkin dibagi kan supaya 28. Pasti ini dikali. 4 kali berapa yang hasilnya 28? Dikali 7. Ya kan? Hasilnya adalah 28. Nah, karena dia kelang satu, sekarang kita lihat lagi nih. 28 ke 76. 28 ke 76 itu dikali berapa? Kalau misalnya 28 dikali 2 dulu berapa? 56 ya. Sekarang 56 dikali sama 2. Iya, berarti coba 28 dikali 3. Apakah dia 76? Enggak. Ternyata 28 dikali 3 itu bukan 76. Jadi pernyataan kita juga salah. Berarti ini nggak bisa digunakan. Mana ya tadi? Oke, berarti ini kita nggak bisa gunakan nih. Kenapa laptopnya error? Sorry ya. Laptop Ayu lagi error nih. Oke, kita tulis lagi ya. Ini ada 4, 14, 28, 38, sama 76. Ini titik-titik ya, X gitu. Nah, karena dia nggak bisa juga, kita coba kelang dua angka. Tapi kalau kelang dua angka, kira-kira dapat nggak polanya? Kalau kelang dua angka. Misal dari 4 kelang dua angka berarti ke 38, ya kan? 38 kelang dua angka, nggak ada angka di sini. Berarti kita nggak bisa pakai kelang. Nah, karena ini setipikal soalnya udah mulai sulit, berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi apa yang bisa kita lakukan adalah kombinasi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi bisa kita coba lagi dari awal, dari 4 ke 14 tadi ditambah 10, ya kan? Sekarang coba 14 ke 28 itu kan lumayan besar penambahannya. Kira-kira akan ditambah ke 14 lagi atau bisa dikali? 14 supaya dia 28. Dikali, Iya, kali berapa? dikali 2. Iya, betul dikali 2. Jadi kalau tadi kan kita tambah 14 kan, tambah 10 tambah 14 dan itu tadi polanya nggak ketemu. Sekarang kita coba tambah 10 dikali 2. Kenapa tiba-tiba terpikir kali? Karena dari 14 ke 28 itu angkanya lumayan banyak penambahannya. Jadi itu patut dicurigai. Kalau penambahan angkanya lumayan banyak, ada kemungkinan dia itu menggunakan perkalian. Itu salah satu cirinya. Sekarang 28 ke 38 ditambah 10. 38 ke 76 kita coba pakai pola ini. Dikali 2 bener nggak? 38 kali 2 76. Iya, Iya, berarti selanjutnya adalah ditambah 10. 10. Jadi jawabannya adalah 2, 86. 8, 6. Ya, seperti itu. Jadi, kalau buat kita bisa mengerjakan UTBK, itu kita harus rajin untuk latihan. Karena paham aja itu nggak cukup. Karena di UTBK kita punya waktu, di mana kita harus bisa menyelesaikan soal secepat mungkin dan benar gitu. Kecuali kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa, kita paham aja. Cuman kalau nggak ada waktu, kita harus mulai latihannya dari sekarang karena 3 bulan ke depan itu lumayan singkat kan, apalagi adik mau ujian nggak sih? Iya. Iya kan? Mau ujian dan harus belajar UTBK dan UTBK ini lumayan soalnya lumayan susah gitu. Oke?
Kita lanjut lagi. Nah, nih, kira-kira tipikal soal yang kayak gini gimana cara ngerjainnya? Hmm, 18 terus ada tanda kurung 117. Terus ada angka 13. Nah, jadi kalau untuk soal yang penalaran umum ini, dia itu kebanyakan kita tuh harus bisa nalar. Harus bisa nalar artinya apa? Kita harus bisa mikir kira-kira ini tuh gimana sih bisa dapet kayak gini gitu. Jadi kita harus benar-benar paham tentang operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian karena itu adalah kunci. 21 titik-titik di sini 14. Nah, sekarang di sini ada angka yang ditanya. Angka yang ditanya adalah angka yang di dalam kurung kan. Sekarang kita lihat yang diketahui dulu di atas. Angka yang di dalam kurung adalah angka 117. Otomatis ini adalah hasil dari operasi dua angka yang ada di sebelum dan sesudah 117. Jadi kalau mau ditulis ini nanti endingnya 117, terus ini nanti berapa, diapakan, terus ini nanti berapa. Supaya hasilnya ini nanti 17, 117 gitu. Sekarang kita ada angka 18 dan angka 13. Kalau dikalikan 18 dikali dengan 13 nggak usah dihitung. Tinggal lihat aja. Kalau 10 dikali 10 hasilnya adalah 100 kan? Nah, apalagi ini 18 dikali 13. Nggak mungkin hasilnya 117. Karena kan di sini 18 coba dikali 13. Sama dengan berapa? Kalau kita mau hitung secara nalar, kita tahu bahwa 18 ini dekat, yang paling dekat ke angka berapa? 20 kan? Nah, 20 aja kita kali dengan angka 10, bukan angka 13, itu dia udah 200. Apalagi nanti dia dikali dengan 13 dan angka di sini 18. Jadi dia tidak mungkin hasilnya sekecil 117. Jadi untuk kombinasi 18 dikali 13 itu tidak bisa digunakan. Nah, supaya bisa digunakan, ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan antara 18 dan 13? Kira-kira diapakan? Dia bebas kombinasinya. Kira-kira menurut adik diapakan nih? 18 sama 13. Diapakan mereka supaya hasilnya 117. Tadi dikali nggak bisa. Kalau ditambah nggak mungkin ya kan? Kalau dibagi apalagi 18 dibagi 13 nggak bisa. Tapi bisa pakai kombinasi. Bisa dibagi dulu, nanti baru dikali, atau gimana? Gimana menurut adek? Ada sesuatu yang bisa dibagi nggak dari kedua angka itu? 18 sama 13.
Ada yang bisa dibagi? Eh, Nggak apa-apa, sebut aja. Dari 18 sama 13. Ada yang bisa dibagi nggak? Terserah dibagi berapa aja. Bebas. Kan ini namanya penalaran umum. Jadi ini emang nggak pakai rumus kita. Kita bener-bener mikirnya secara nalar. Kira-kira dari dua angka ini, apakah ada yang bisa dibagi atau ada yang bisa dikali? kalau bentar ya. Kalau Hmm? misal di 18 dibagi berapa gitu? Iya, betul. Kira-kira bebas saja dulu. Dibagi berapa maunya? 8 dibagi. Yang menurut Adek nanti hasilnya deket ke 117. After dibagi. Kira-kira dibagi berapa? Kalau dibagi 3, Ya, bisa-bisa. Dibagi 3 ya. Oke, kita coba. 18 dibagi 3 berapa? 6 ya. ya. Oke, setelah itu 6 diapakan lagi? Supaya dia 117. Penggunaannya dia harus 18 harus dipakai dan 13 juga harus dipakai. 18 kita udah pakai, hasilnya adalah 6. Terus yang 13-nya kira-kira diapakan? Kita udah, jadi angka 18 kita udah tergantikan dengan angka 6 ya. Udah kita kecilkan. Bentar Lalu yuk. 18 tadi dibagi 2 terus dikali. betul, betul sekali. Karena kenapa Ayu nggak ngasih tahu? Karena ini adalah soal penalaran umum. Jadi yang dilatih di sini bukan kita ngehafal rumus, tapi bagaimana nalar kita bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti dikali 13, ya kan? 9 kali 13 adalah 117. Kalau Ayu nalarnya gini. eh dari soal ya, dari soal yang pertama, kita lihat dulu. Soal yang pertama kita lihat dulu. Di sini ada angka 18, di sini ada angka 13, dan hasilnya harus 117. Secara logika, angka 18 dikali dengan 13, hasilnya tidak mungkin 117. Kenapa? Karena angka 18 itu sangatlah besar. 18 dikali 10 aja itu udah 180, iya kan? Apalagi dikali 13, pasti dia lebih besar. Jadi eh, proses berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat angka 13. Angka 13 itu bisa dibagikah, dikalikah, atau ditambah atau dikurang? Kalau dibagi dan dikali tidak bisa angka 13, ya kan? Makanya kita di sini beralih ke angka 18 karena yang bisa dikecilkan hanya angka 18. Dikecilkannya kira-kira dibagi berapa? Itu kan pertanyaannya. Kita mulai dari yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? 18 dikali dibagi dengan 2 aja hasilnya itu udah 9. Nah, secara logika 9 itu kalau kita kali dengan 10 aja itu hasilnya 90.
ya kan? Berarti dia udah deket dengan 117. Makanya kalau kita lagi pengen terburu-buru, tanpa kita hitung, kita udah bisa memprediksi cara bermainnya soal penalaran yang ini. Kenapa nggak dibagi tiga dulu kita coba? Kayak tadi kan nggak apa-apa, coba 18 bagi 3 adalah 6. Nah, di sini kan angka 13. Caranya itu kita bulatkan ke angka yang paling kecil. Kalau dia di bawah 5, kalau di atas 5 bulatkan ke angka terbesar. Jadi di sini 13 supaya gampang dihitung, ayo bulatkan jadinya 6 dikali 10. Karena yang paling dekat dengan 13 adalah 10. Nah, 6 dikali 10 kan gampang banget. 60 kan? Nah, jadi 60. Dan di sini ada angkanya cuma 13 doang. 60 sama 117 kan jauh, gitu kan. Jadi makanya di sini kita coba yang sederhana dulu. 18 kita bagi dulu dengan 2. Terus di sini ada angka 9 dikali dengan yang paling dekat. Jadinya yang paling dekat dengan 13 kan 10. Jadi 9 kali 10, 90. Udah dekat belum ke 117? Dan ternyata sudah dekat. Gitu, jadi pola menghitungnya seperti itu. Nah, karena kita udah dapat polanya, jadi kita bisa jawab. Jawab yang ini. Berarti yang ini adalah 21 dibagi 2 dikali dengan 14. Hasilnya adalah, ini bisa dicoret ya, boleh dicoret. Nih, 14 dibagi 2, 7 ya. Sekarang 21 dikali 7. 147. Iya, 147. Jawabannya adalah E. Apakah soal seperti ini dibahas di kelas adik? Enggak. Iya, ayo aja eh, sebagai anak matematika lumayan memikirkan ini lumayan susah. Ini soalnya kalau kombinasinya kayak gini, nanti ada kombinasi lain tuh yang angkanya berbeda dengan cara yang berbeda pula. Jadi emang kalau untuk soal kayak gini kita perbanyak latihan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, belum. Oke, udah udah paham ya pola pengerjaannya. Nah, ini sama sih pengerjaan. Oke, karena kita di penalaran umum kita pelan-pelan aja ya, karena di sini kita nggak bisa mengandalkan rumus. Kita di sini hanya bisa mengandalkan penalaran kita. Sebenarnya ada 20 soal yang dia bukan matematika di penalaran umum. Soal sejenis bahasa Indonesia. 20 soal. Tapi tetap 10 soalnya penalaran umum adalah matematika dan itu 30 menit. Aduh. Jadi saran Ayu kerjain yang bahasa Indonesia dulu 20 soal. Matematika terakhir aja. Oke, ini gimana kira-kira udah ketemu belum polanya? Di sini ada tanda X. Nih, ini ada tanda X. Kalau tanda X-nya di sini, nah ini ayo kasih tips dan trik ya. Kalau tanda X-nya dia ada di sini, otomatis polanya adalah kalau dia nggak kalau dia nggak dari kiri ke kanan, nih dia dari atas ke bawah. Jadi angka yang ada di sebelah kiri ini nanti dia akan berlaku sebagai hasil atau angka yang ada di sebelah sini dia akan berlaku sebagai hasil.
Sekarang bebas, kita mau pilih yang mana. Karena dia sepertinya panjang ya deretnya. Jadi kita ambil yang deret pertama dulu. Jadi ingat ya, yang sebagai hasil tadi yang mana? Yang dekat dengan X. Jadi bagian yang sebagai hasil tadi bagian ini atau bagian ini. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba dulu mau hasilnya yang mana. Misalnya kita mau hasilnya itu adalah yang ini dulu. Nah, hasilnya yang ini. Kalau hasilnya yang ini berarti kita harus mencari tahu operasi dari ketiga bilangan ini. Nih, ketiga bilangan ini kita harus cari operasinya supaya hasilnya sama dengan ini. Iya. Udah dapat belum kira-kira? Belum. Coba ada angka 12, ada angka 3, ada angka 2 sama dengan 8. Dimasukin aja operasinya bisa jumlah, bisa kali, bisa bagi, dan bisa kurang. Hmm. Dia kombinasi juga, yuk. Iya, bebas. Kalau misal nih, Iya, eh 12 kita iya. bagi Bagi kita bagi 3, terus, terus kan hasilnya 4. betul, terus, Terus kali, dikali 2. ya, jadinya 8. Oke, kita coba yang nomor 2 ya. Nomor 2 betul nggak kombinasinya dikali? Siapa tahu ditambah. Oke. Tapi nggak mungkin ditambah ya, karena dia 4 sama 2. Pasti dia dikali supaya 8. Sekarang 27 dibagi 9. Berapa? 3 Ya, 3. kali Terus dengan dikali 5, bener gak? benar. Benar, ya udah berarti ketemu kombinasinya. Berarti di sini adalah 14 dibagi 2. 4 kali Ya, terus 2 dikali 4. Sorry, 14 dibagi 2 7 ya. Ya kan? ya 7 kali 4 2. 8. Iya, betul. Jawabannya B. Tapi kalau misalnya kayak gini nggak dapat, nanti adek bisa cari dengan yang ke bawah ya. Ke bawah itu dia nanti ke bawah sini. Jadi bisa aja nanti 12 sama 27 hasilnya 14. 3 sama 9 hasilnya 2. Jadi 8 sama 15 hasilnya X. Itu bisa jadi kombinasi juga. Kebetulan kita mengerjakan kombinasi yang pertama itu sudah berhasil. Jadi ya sudah. Jadi pada intinya kita yang pertama lihat itu, kita lihat X-nya di mana. Nah, disitulah hasilnya. Karena X-nya adalah di sini, berarti hasilnya kalau enggak eh, atas, tengah sama bawah, berarti dia yang sebelah kiri hasilnya. Gitu. Kalau kalau misal X-nya di tengah, mungkin nggak ya? Mungkin. X-nya di tengah, misal di tengah sini X kan, Ya, bisa jadi, itu bisa jadi terjadi. Karena kalau X-nya di tengah sini kan berarti kombinasinya tidak mungkin, tidak mungkin apa? Tidak dari mungkin, kiri ke kanan ya, kombinasinya pasti dari atas ke bawah. bawah.
Karena kalau dia dari kiri dan kanan, ya agak bingung juga sih. Ini sama ini kan, kayak loncat dia. Tapi bisa kemungkinan ada kemungkinan juga, tapi itu opsi terakhir yang dicoba. Oke, Karena UTBK itu soalnya bisa mudah banget, bisa susah banget. Oke, aman? aman. Ini lagi, ini lagi kombinasinya. Ini sama deh, sama persis kok kayak yang sebelumnya kombinasinya. Banget, persis banget. Oke, jadi ini karena ini kayaknya agak agak high ya soalnya di UTBK itu dia soalnya ada yang gampang banget, ada yang susah banget. Nah, mungkin ini kategori yang susah banget dan tidak ada ABCD-nya. Jadi, kalau ada soal yang seperti ini dan tidak tahu cara mengerjakannya, bisa ditinggalkan dulu atau menjawab ragu-ragu. Jadi, kalau kita jawab ragu-ragu kan ada kemungkinan benar ya kalau waktu soalnya habis. Jadi, soal di sini itu benar kita tetap pakai penalaran sama seperti tadi. Kombinasi apa yang bisa kita lakukan dari soal-soal seperti ini gitu. Nah, sekarang cara yang paling gampang dulu kalau Ayu ngerjakannya, yang paling gampang itu adalah kita jumlahin aja semuanya. Paling gampang itu. Karena siapa tahu kan soalnya kayak gitu. Karena dari awal tadi kan kita juga pakai penjumlahan ya. Kita jumlahkan dari kotak pertama. Ya, jadi 13 ditambah 13 ditambah 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12. Ini cara gampangnya adalah 13-nya kan dua kali, berarti ini 13-nya kali dua, jadi 26. 11 juga dua kali, berarti 11 kali dua, 22. 12 juga dua kali, berarti 12 kali dua, 24. Nah, ini cara cepatnya lagi untuk menjumlahkan, ya jumlahin yang duanya dulu. Dua, dua, ada enam kan? Nah, simpen dulu enamnya. Terus baru kita jumlahin yang terakhir. Ada empat, ada dua, ada enam. Enam tambah dua, delapan. Delapan tambah empat, dua, belas. Berarti dua, tadi kita udah nyimpen enam kan? Mm-mm. Berarti kalau 12 tambah satu berarti tujuh, tujuh dua. Ini bisa dipakai, bisa enggak sih, karena setiap orang punya metode menjumlahkan yang beda-beda. Kalau Ayu sih jumlahnya kayak gitu supaya bisa kita jumlahinnya di kepala. Mm-mm. Jadi, eh, atau bisa juga, misal ada jumlahin dulu akhirnya. 4 tambah 2 6 tambah 6 12. 12 kan berarti tulis 2 sisipkan satu nanti tinggal ditambah depannya. 2 tambah 2 tambah 2 6. Yang kita sisip tadi satu berarti 7. Jadi jawabannya 72. Bisa juga. 72. Sekarang kita lihat yang ada di sini. Kedua, karena kita gunakan penjumlahan, kita coba gunakan penjumlahan juga. Berarti 22 ditambah 24 ditambah 23 ditambah 21 tambah 27 ditambah tanda tanya. Ya kan? Sama dengan berapa? Sama kayak tadi, kita coba jumlahin supaya nggak ngitung panjang ya. Dari 7 7 tambah satu 8 8 tambah 3 11 11 ditambah 4 15 15 ditambah 2 17 17 berarti sisipkan satu. Sekarang 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jawabannya 10. Ya, Ditambah yang kita sisipkan tadi satu berarti 11. yes. 117. Nah, jangan lupa ditambah sama tanda tanya. Mm. Nah, ini adalah challenge-nya.
Sekarang kita dapat di kotak pertama itu 72 dan di kotak 2 117 ditambah tanda tanya. Pertanyaan Ayu adalah ketika kita melihat soal penalaran secara nalar, di sini ada angka 13. Tapi range-nya di sini adalah dari angka 11 kan. 11, 12, 13 gitu ya. Berarti masih ke angka 10 di depannya. Tapi di kotak kedua dia di depannya tuh selalu dua loh. Kalau dilihat. Tuh, Iya, dua kan. Ini patut dicurigai kalau yang sebelah kirinya depannya satu semua, yang di kanannya itu dua semua. Ada kemungkinan kotak yang pertama itu adalah dua kalinya kotak kedua. Jadi kita coba kalau untuk kotak pertama hasilnya adalah 72, kita coba kalikan 2. 72 kali 2. 72 kali 2 4, 2 kali 7 14. 144. Kita udah dapat angka berapa? 117. Kita coba kurangkan dengan 117. Berapa? 7, 2, 27. Ya kan? iya. Apakah 27 masuk ke dalam range angka yang ada di kotak 2? Kira-kira masuk nggak? Masuk. Masuk. Karena di kotak 2 kan 20-an semua. Iya, Ya kan? Ternyata masuk 27. Oh, berarti betul bahwa kotak yang kedua adalah dua kalinya dari kotak yang pertama. pertama. Gitu cara mengerjakan. Jadi beda soal, beda caranya kan. Jadi untuk soal penalaran ini kita memang harus mengerjakan soal dengan logika. Jadi Iya, kita harus benar-benar teliti. Cuman balik lagi kalau soalnya terlalu sulit, cukup ditinggalkan. Karena ini UTBK, kalau bisa kita kumpulin poin sebanyak-banyaknya pada soal yang bisa dikerjakan. Karena kalau stuck di soal yang nggak bisa dikerjakan, maka poin kita pasti akan kecil. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? belum. Belum. Next. Nah, ini kayaknya bisa nih dikerjain. Boleh, ayo kasih waktu 3 menit. Oke. Oke.
Ayo, Ya. maaf bentar yuk. Adik mau ambil sepatu hujan. Oh iya, boleh, boleh, boleh.
Kok nggak ketemu jawabannya yuk? Oh, nggak ketemu. Oke, oke. Kirain Ayu tadi masih ngangkat sepatu. Oke. Cara gampangnya adalah sekarang kita ada angka ini ya, 0,8 dibagi 4 dibagi 2,5 per 5. Paling gampang-gampangnya, karena ini soal penalaran, jadi ayo membahas secara nalar, bukan secara bagaimana rumus matematika. Kalau rumus matematika kan kita harus 0,8 dirubah kemana gitu kan, supaya bisa dibagi gitu. Sekarang kita coba anggap komanya hilang, berarti cuman ada 8/4. Dibagi, ini tanda bagi ya. Dibagi komanya hilang 25/5. Sekarang adik tahu nggak kalau misalnya ada tanda bagi itu supaya gampang jadi kali, Ya, ya kan? Jadi 8/4 dikali berapa? 5 per 25, ya. ya kan? 8 kali 5 40. 25 dikali 4 berapa? Teratur. Yap, betul, 100. Ini bisa dicoret nolnya? Bisa ya. Nol dicoret berarti jawabannya adalah 4/10. Cari aja yang paling dekat sama 4/10. 4 dibagi 10 kan nggak bisa. Jadi otomatis jawabannya adalah nol kan di depannya. Kira-kira jawabannya berapa? Atau 4/10 ini kalau jadi desimal berapa dia? 0, berapa? Gampang ini mah. Kalau sesuatu, coba ya ini ya. Kalau misalnya sesuatu dibagi dengan 10, berarti kalau dia nggak bisa dicoret ya, berarti tinggal tambahin 0 satu biji di depannya. Kalau sesuatu dibagi 100, berarti tinggal tambahin nolnya 2 biji. Baru 4. Nah, komanya di mana? Komanya selalu di depan ya. 0,04. Itu cara paling gampang. Jadi, kalau ada 4/10, jawabannya pastilah 0,4. Yang paling dekat dengan 0,4 antara A, B, C, D, E, yang mana? 0, Kalau yang mana? tadi udah adik bagikan, Mm-mm. jadi kalau di jawaban adik 0,25. 0,25. Adek salah hitung. Yang benar. Tadi Ayu juga ngitungnya 0,25, tapi Ayu yang salah ngitung. Ya, jawabannya adalah 0,4. 0,4 yang paling dekat sama 0,4 atau 0,4 tuh boleh loh 0,40 atau 0,400 bebas. Kalau nolnya ada di belakang angka setelah koma itu dia bebas sampai berapapun. Jadi 0,4 itu sama seperti 0,40, sama seperti 0,400, sama seperti 0,4 ribu.
Itu. Kira-kira yang paling dekat yang mana? A, B, C, D, E? E, Apa? E. E? Kenapa E? 0,15. Oh, berarti C. Ya, C dong. Karena kan 0,4 disesuaikan dengan ABCD-nya. ABCD-nya kan dua angka di belakang koma. Berarti 0,4 kan baru satu angka. Ya udah, berarti kita bikin aja jadi dua angka, jadi 0,40. Kenapa seperti itu? Karena memang semua angka setelah koma, kalau dia ditambahkan nol itu tidak akan berpengaruh. Kecuali nanti dia 0,405 baru nggak boleh. Tapi kalau dia 0,4 aja mau ditambah nol setelah itu boleh. Ini cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua. Ada banyak caranya. Nanti bebas sih, ada yang mau pilih yang kayak mana. Pokoknya yang penting ada yang ngerti cara mengoperasikannya aja. Mau dapatnya berapa, mau caranya gimana bebas karena ini penalaran ya. Jadi nggak mikir kita jalannya kayak mana. Yang penting jawabannya betul. Kalau Ayu ada cara keduanya adalah kita tahu di sini 0,8 per 4 dibagi 2,5 per 5, ya kan? Karena kita udah dapat konsep bahwa dibagi itu bisa ditukar jadi kali, jadi bisa kita tulis 0,8 per 4 dikali 5 per 2,5, ya kan? Nah, caranya adalah kalau Ayu lupakan dulu si komanya. Kita lupakan dulu kalau mereka punya koma, ya. Supaya apa? Supaya gampang hitungnya dulu, supaya kita bisa dapat gambaran. Karena kita metodenya adalah menebak di penalaran ini. Jadi, anggaplah mereka tidak ada koma, berarti 8 dikali 5 berapa? 40 kan? 8 dikali 5. 0,8 kan kalau komanya hilang jadi 0,8. 0,8 kan sama kayak 8, ya kan? 0,8 0,8 kan sama aja kayak 8. Jadi 8 dikali 5 adalah 40 dibagi 4 kali 25 adalah 100. Jadi udah dapat seperti ini, kita tinggal coret nolnya, sisanya tinggal 4 per 10. 4 per 10 ini kalau dijadiin desimal itu sama kayak 0,4. Kalau misalnya belum paham konsep yang ini 0,4, 4 per 10 dijadiin desimal gini aja, 4 bagi 10 kayak biasa. Jadi 4 bagi 10 kan 0. Karena 4 bagi 10 nggak bisa. Bisa 4. Nah, 4 bagi 10 kan nggak bisa lagi, berarti ditambah koma kan? Kalau ditambah koma, ini kan jadi 40. Nah, 40 dibagi 10 adalah 4. Konsep pembagian biasa. Jadi 4 per 10 adalah 0,4. Nah, eh, kalau di konsep matematika itu, sesuatu setelah angka 4 ini, itu boleh ditambahkan dengan 0 sampai ke ujung dunia. Bebas, ya. Tapi dengan catatan setelah angka 4 ya, setelah dia angka terakhir. Jadi kalau misalnya ini nih, adik lihat 0,35 ditambahin 0, boleh. 0,29 ditambahin 0, mau sampai ujung boleh. 0,39 ditambahin 0 juga boleh. Ini semua boleh ditambah 0 sesuka hati kita. Karena jawaban kita adalah 0,4 dan yang ada di opsional ABCD-nya adalah dua angka di belakang koma. Iya. Ya, jadi kita cukup jadikan si 0,4 jadi dua angka di belakang koma. Berarti tambahin nolnya satu aja. Jadi 0,40.
Yang paling dekat dengan 0,40 adalah 0,39. Gitu konsepnya. Tadi kan adek udah bagi kan yuk. Ya, terus? Nah, udah dapat 0,4 tapi adek nggak tahu itu tuh. Kok dapat 0,4 gitu. Oh, nggak ada jawabannya. Iya, tapi sebenarnya udah dapat 0,4. Oh, iya berarti tinggal memilih lagi. Oh iya, ayo tahu tadi tuh adik terkecoh karena 0,4 adalah angka yang kecil. Jadi Iya. menurut ada yang paling dekat 0,15. Wah. Ya kan? Iya, itu adalah pengecoh. Jadi ini perlu dihafal. Oke, Oke, ada pertanyaan? belum. Oke, kita satu soal lagi. Karena setelah soal ini adalah soal yang lumayan rumit untuk dikerjakan dan waktu kita tinggal dikit lagi, jadi kita satu soal lagi. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Belum ya. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak tepat. Yaitu, nah di sini ada habis dibagi. Nah, sesuatu yang habis dibagi artinya, misalkan ada 6477. Kalau habis dibagi 11, berarti dia kalau dibagi 11, itu dia nggak sisa. Oh, Tidak sisa. Jadi nggak ada sisanya. Nah, apakah adik akan membagi ini satu persatu dan mencari yang tidak tepat? hmm. Lama. Karena 6477 harus kita bagi dengan 11. Ada sisa nggak? Gitu kan. Ya. Jadi ini ada tips dan triknya di sini. Jadi yang pertama, bilangan habis dibagi dua, bilangan terakhirnya adalah bilangan yang genap. Contohnya, bilangan habis dibagi dua itu adalah 12. Ya kan? Kenapa 12 bilangan habis dibagi dua? Ya jelas karena bilangan terakhirnya adalah 2. Dan 2 adalah bilangan genap. Gitu. Maksud dari habis dibagi adalah kalau misalnya 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Ya Mm-mm. kan? Nah, 6 ini apakah dia ada sisa? Nggak ada. Coba kalau 13 dibagi 2. Oh, ya, 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 6 ya. kan? 6 Ya. 12 kan? Dikurang. Mm-mm. Sisanya 1 kan? Ya. Nah, ini yang dimaksud sisa. Berarti Mm-mm. kalau ada sisa, dia nggak habis dibagi. Oh, Begitu. ya. Jadinya, ini kalau habis dibagi 2, kalau habis dibagi 3, jumlah setiap angka menghasilkan kelipatan 3. Contohnya, jumlah setiap angka menghasilkan kelipatan 3 adalah contohnya 27. 27 ini ingat ya jumlah setiap angka berarti 2 ditambah 7. Berapa 2 ditambah 7? 9. 9. Apakah 9 kelipatan 3? Iya. Iya, karena 3 kali 3 adalah 9. Itu maksudnya. Oke. Oke? Oke. Dan 4 juga. 4 itu adalah yang habis dibagi 4. Dua bilangan terakhir itu habis dibagi 4. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya adalah pernyataan yang nggak benar ya. Berarti kita harus cari yang tidak benar dari pernyataan ini. Sekarang yang A dulu deh. A dulu tuh adalah habis dibagi 11. Kita lihat yang habis dibagi 11 ini ya, nomor 10. Jumlah setiap bilangan harus 0 atau kelipatan 11.
Ya, berarti jumlah setiap bilangan. Bilangan itu adalah angka ya. Berarti ada angka 6, ada angka 4, ada angka 7, dan ada angka 7. Hasilnya harus 0 atau kelipatan 11. Berarti caranya sama kayak yang ini tadi. Karena jumlah setiap angka atau bilangan harus 0 jumlahnya atau kelipatan 11. Tapi penjumlahannya dimulai dari angka paling belakang dan tanda dimulai dengan tanda negatif lalu positif. Jadi kalau adik bisa menghafal dari soal dari ini, dari trik ini, itu lebih ada kemungkinan bisa mengerjakan. Tapi itu terlalu banyak untuk dihafal. Nanti ayo coba cari cara yang lain. Nah, berarti di sini ada 6, 4, 7, dan 7. Ingat, yang 11 tadi adalah dimulai dari angka yang terakhir, ya kan? Nah, penjumlahan dimulai dari angka yang paling belakang. Nih, penjumlahan dimulai dari angka yang paling belakang. Berarti angka yang paling belakang adalah angka 7. Berarti 7 kita tulis. Terus kemudian angka berapa lagi? 7 lagi. Angka berapa? 4, angka 6. Oke, udah kita tulis kan. Terus kemudian peraturannya apa lagi nih? Selain itu, dia juga dimulai dengan tanda negatif, lalu positif. Bergantian terus negatif, positif, negatif, positif. Berarti tinggal kita kasih tanda negatif, positif, negatif. Berapa ini? 7 dikurang 7, 0. Oh, Ditambah 4, 4. Dikurang 6, negatif 2. Apakah hasilnya adalah 0 atau kelipatan 11? bukan. Bukan. Berarti yang A tidak tepat. Jawabannya adalah A. Karena ternyata 6477 itu tidak habis dibagi 11 alias ada sisanya. Oke. Gitu. Cuman ini cara kalau misalnya ada yang menghafal ini ya, menghafal nomor 1 sampai 12. Cuman nggak mungkin kita bisa menghafal semuanya. Jadi cara lain yang bisa kita gunakan adalah yang paling gampang. Kita lihat aja kalau dia angkanya genap, berarti dia habis dibagi dengan angka yang genap juga. Di sini ada 3726 genap. Di Ya. sini ada angka 4 genap. Ya udah berarti dia habis dibagi. Gitu. Kenapa ayo nggak mulai dari A? Ya karena angkanya terlalu gede, 11 kan. Jadi mulai dari angka yang kecil dulu. Sekarang ada angka 2295 ganjil. Ini ada angka 9 ganjil. Ada kemungkinan dia juga habis dibagi. Terus kemudian ada 5840. Ini 40 ya, 40 genap kan? Mm-mm. Sorry. 40 sama 5 bisa dibagi kan? Ya. Ya, jadi ciri-ciri kalau dia habis dibagi 5, ujungnya 0 atau 5. Oh, Ya kan? Jadi ya. setiap yang ujungnya 5 dia pasti habis dibagi 5. Kayak 2295 dia pasti habis dibagi 5. Tapi apakah dia juga habis dibagi 9? Ya bisa jadi dia habis juga dibagi 9. Contoh lainnya 45. 45 habis dibagi 5? Iya. Habis dibagi 9 nggak? Iya. Iya. 45 bagi 9 hasilnya 5 kan? Tidak ada sisa. Maksudnya berarti dia bisa dibagi. Terus selanjutnya 1288 genap. Dengan angka Ya. 8 genap Gen- juga. Jadi dia eh pasti habis dibagi. Nah, yang ini, yang A ini adalah ini ganjil, ya kan? Dia Ya. juga pasti habis dibagi, tapi patut dicurigai. Karena yang sudah pasti habis dibagi itu genap dengan genap.
Tapi kalau ganjil dia belum tentu habis dibagi. Berarti jawabannya kalau tidak yang D, itu yang A. Karena kalau 5 kita udah tahu ciri-cirinya belakangnya pasti 0 atau 5. Dan kalau yang genap, kita juga udah tahu ciri-cirinya kalau angka depannya genap, pasti habis dibagi dengan angka genap pula. Nah, Iya. yang belum pasti adalah yang ganjil. Ya, kalau angkanya belakangnya ganjil, belum tentu habis dibagi dengan ganjil pula. Itu yang belum tentu. Tapi kalau genap, udah pasti bisa. Oke. Nah, kalau misalnya kepepet, bisa pilih antara A atau D. Atau kalau misalnya lupa, dengan yang 11 poin tadi, setidaknya adik bisa menghitung lebih sedikit. Berarti adik cukup menghitung 6477 dibagi 11 sama 2295 dibagi 9. Cukup Iya. hitung dua aja. Karena yang lain udah tahu. Yang lain Oh, udah pasti benar. Gitu. oke. Itu cara cara cepatnya untuk menghitung soal penalaran umum. Oke. Oke. Sekarang kita coba latihan sebentar ya, yang untuk soal habis dibagi. Sekarang 7, apakah pertanyaannya ya, apakah 7776 habis dibagi 6? Secara nalar, ayo nggak minta benar atau enggaknya. Cuman menurut Adek habis dibagi nggak dia? Secara nalar aja. Iya. Ya, bener. Habis dibagi. Karena secara nalar kita adalah, kita lihat kan, ini kan genap ya. Ini Iya. habis dibagi dengan bilangan genap. Ya, dia udah pasti habis dibagi. Apalagi kalau ujungnya 6. Itu udah Iya. pasti habis dibagi 6. 6 itu sama kayak 5. Pokoknya 5 itu kalau ujungnya 0 sama 5 itu udah pasti habis dibagi 5. Itu udah mutlak. Nggak mungkin ada kesalahan. Jadi kalau pertanyaannya apakah 2295 habis dibagi 5? Jawabannya pasti iya. Ap- Oke. ya, apakah 5840 habis dibagi 5 karena belakangnya 0? Jawabannya juga iya. Dan ini soal masuk di UTBK tahun kemarin. Oke. Ya, lumayan ya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi kita malam hari ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya, sampai nomor 7. Nanti coba-coba latihan soal. Nah, nanti mungkin kita kan ada 6 kali pertemuan. Jadi nanti di pertemuan ketiga, Ayu bakal kasih soal buat dikerjakan untuk Oke. penalaran umum dan juga pengetahuan kuantitatif nanti. Tipikal soalnya beda lagi. Jadi Oke. kalau mau lihat soal nomor 8, nah kita udah masuk ke dalam sini. Sebuah bola karet dilamparkan dari ketinggian 1 meter. Tapi balik lagi, ini kalau mau pakai rumus, rumusnya ada, tapi karena ini penalaran umum, secara nalar itu gampang dikerjakan. Nah, jadi ini bisa buat latihan kita besok di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, mungkin itu aja dari Ayu. Want to keep stop set. Oke, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi hari Rabu berarti ya. Iya. Oke, semangat, Dek. Oke, yuk. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.